Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, pagi hari ini seperti biasa di Business Talk saya bareng dengan Coach Humphrey Rusli. Dan apakah obrolan kita pagi ini? Kita ngobrol dulu yuk dengan Coach Humphrey. Pagi Coach, salam sehat. Selamat pagi. Iya. Salam kenal ya. Oh iya. Kali ini. Saya Diding Coach. Pak Diding. Iya, Pak benar Diding, sekali. Iya. Pagi ini saya menemani Coach. Gimana? Sehat Coach? Siap. Amin. Puji Tuhan, syukur bisa tetap sehat ya. Baik. Sekarang kita harus berdoa supaya sehat terus. Iya. Karena keadaan masih mengkhawatirkan ya. Betul. Baik Coach, hari ini kita bakal ngobrol tentang mengubah kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan pokok untuk konsumen. Dan pagi hari ini sudah bergabung dengan saya ada teman-teman dari RGR Tulungagung, kemudian ada Ersal Nganjuk dan juga Praja Angkasa Trenggalek. Coach, mengubah kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan pokok untuk konsumen. Berarti ini sepertinya kita memaksa konsumen untuk mengikuti kita, seperti itu ya mungkin ya? Ya, emang judulnya kita pilih provokatif Iya. ya. Jadi sebetulnya kalau kebutuhan pokok itu kan Maslow ya, tersier, sekunder, primer gitu kan. Ya, primer itu adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang ya, kebutuhan lain termasuk tersier itu termasuk kebutuhan nonton itu tersier gitu ya. Benar. Walaupun sekarang kita sudah tahu semakin lama apa yang tersier itu dulu tersier sekarang jadi sekunder. Iya, dulu ada switch ke sana ya. Betul ya. Kemudian dulu sekunder sekarang menjadi primer ya, sama dengan dulu ya. Dulu nggak butuh handphone, sekarang kalau nggak ada handphone mah nggak bisa hidup malah. Nggak bisa hidup gitu ya. Mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone ya. Nah betul, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan Maslow ya, tapi memang saya angkat topik ini karena saya melihat sekarang pengusaha itu pada mengeluh gitu ya. Kenapa sih kok konsumen saya itu terus memberikan PHP ya, terus memberikan harapan palsu, dan terus memberikan sebuah janji-janji ya nanti saya beli tapi nggak dibeli-beli gitu ya. Di PHP ya. Betul ya. Nah jadi kemudian saya angkat ini. Nah sebetulnya secara konsep bisa nggak kita mengubah kebutuhan yang sekunder bahkan tersier itu menjadi kebutuhan primer? Jawabannya bisa, tapi harus ada momentum yang tepat ya, waktunya harus pas gitu ya. Jadi harus ada sebuah konsep yang kita bentuk dulu supaya orangnya bisa merasakan ya udah deh sekali deh beli sekarang aja gitu ya. Jadi kebutuhan manusia itu sebetulnya tergantung asas beberapa ya, satu momentum ya. Momentum itu adalah kesempatan. Misalkan kita prosesnya kemarin barusan saya ngomong sama klien saya gitu ya, ada sebuah pengusaha yang bergerak di bidang jasa pembersihan AC rumah itu ya. Nah, kalau cara menawarkannya adalah dengan brosur diselipkan ke pagar, kemudian ya bisa sih, tapi kan nggak bisa jos gitu ya, nggak bisa bagus. Ya. Nah, kenapa nggak kita membentuk kebutuhan sekunder ini? Kan AC itu kan kalau nggak dibersihkan juga nggak kerasa toh? Iya, benar. Nggak menyakitkan. Yang penting dingin deh ya. Nggak ketahuan lah ya antara kotor dan tidak kotor. Tahunya nanti ketika dibuka baru kelihatan. Waduh, ternyata filternya kotor banget gitu ya. Kadang-kadang langsung bersin gitu ya. Iya betul. Nah, saya bilang gini ceritanya adalah kita bentuk aja sebuah konsep ya, di mana konsumen-konsumen yang sudah pernah beli itu dikelompokkan per area. Kemudian di area tertentu pada saat kita ke sana atau kita tanda kutip berkeinginan untuk berkunjung ke daerah perumahannya Mas Diding, misalkan saya telepon Mas Diding. Ini konsumen ya, Mas Diding udah pernah jadi konsumen saya, tetapi sudah saya catat, sudah direkam. Pak Diding, saya kebetulan ke daerahnya rumah Pak Diding nih, ke kompleknya sana. Siapa tahu kalau mau bersihkan AC sekalian hari ini saya bisa jam 10 sampai jam 1 siang. Nah, ini adalah salah satu teknik paling gampang menggah orang yang dulunya nggak kepikiran, jadi memikirkan dan bahkan ya wis nggak apa-apa lah. Terus sekarang aja saya pas di rumah, ya udah lama nggak dibetulin ya AC. Ya sih catatan saya Mas Diding sudah nggak bersihkan AC sudah sekitar 5 bulan ini. Kalau pas tuh ya, kalau pas saya ke sana, Mas Diding ada waktu ya saya mampir, saya bersihkan sekalian. Nah, ini adalah salah satu teknik yang paling gampang. Ya memang tidak semua bisnis bisa dibegitukan. Tapi konsepnya adalah hampir mirip atau dalam konteks yang sama dengan mengubah orang yang dalam proses tidak memikirkan sama sekali produk kita menjadi memikirkan, kemudian memprioritaskan dan memutuskan akhirnya ya sudah tak tunggu sekalian aja Pak Humphrey, saya di rumah sekalian dah saya tunggu, malah diprioritaskan. Ini adalah dari sekunder menjadi
primer. Baik. Ya, di momen itu saja loh ya. Setelah lewat momen itu ya jadi sekunder lagi, bahkan juga bukan sekunder lagi, bahkan kuartier ya, di bawah tersier. Artinya nggak penting sudah. Berarti momentum tadi benar-benar harus tepat ya Coach ya, berarti ya? Harus tepat. melakukan seperti itu ya? Betul, harus tepat. Jadi ini kenapa kok saya angkat topik pagi ini, karena ya wis lah, saya sharing sama teman-teman pengusaha di Sidoarjo, bahwa kita ini pengusaha itu harus pandai membentuk momentum. Kita ini harus menciptakan momentum, kita harus mempresentasikan momentum, dan kita harus mengolah momentum. Baik. Ya, jadi ada beberapa ya. Jadi kita harus bisa menciptakan, kita bisa mempresentasikan, kita mengolah momentum. Nah, itu kenapa kok judulnya itu mengubah dari sekunder menjadi primer. Baik, dalam tadi bahasa lebih gampang adalah mengubah orang yang belum mikir menjadi memikirkan kita. Berarti ada teknik memengaruhi di sini. Saya bilang tadi kan memanfaatkan momentum dan kemudian mengoptimalkan momentum. Berarti ada sedikit teknik untuk memengaruhi juga. Dan tadi saya bilang, Coach bilang tadi ada sedikit warna seperti semacam menjemput bola kepada calon konsumennya, seperti itu. Iya betul banget ya, banget. Justru kita sekarang ya itu ada hubungannya dengan ada perubahan cara belanja konsumen sekarang. Jadi terus orang-orang kalau tanya terus gimana caranya kalau orang sudah tidak terlalu peduli dengan kita gitu ya, karena pada saat di tahun lalu sejak pandemi corona ini mulai, konsumen itu sudah tidak lagi memiliki preferensi yang seloyal dulu sebelum pandemi. Yep. Ya. Jadi ceritanya dulu gini lah ya. Saya dulu minum kopi seminggu sekali di kedai kopi yang gambarnya yang logonya hijau itulah ya, semua tahu ya, di mal-mal itu. Iya, oke. Nah, saya kalau minum seminggu sekali, walaupun saya tidak suka kopi, saya minum tehnya, saya numpang wine-nya, saya kerja di situ gitu ya, saya beli kuenya, cookiesnya, cake-nya. Seminggu sekali itu kan merupakan sebuah habit, di mana saya tidak pernah mencoba ke kedai kopi lain, walaupun di mall yang sama ada, tapi saya tidak pernah ke sana, ke mana-mana kecuali yang ke tempat yang logonya hijau. Ya. Setelah pandemi, udah setahun lebih saya tidak ke sana. Artinya, kalau teman-teman pengusaha di Sidoarjo dan sekitarnya bisa mendengar di Jawa Timur ya sekarang ya, bisa mendengar bahwa bisa menyimak secara ini, artinya apa sih? Habit belanja saya itu berubah. Nah, artinya bahwa sekarang saya di otak saya itu tidak terlalu loyal dengan si logo hijau itu. Dulunya loyal karena momentum, ya, loyal karena sudah terbiasa ke sana. Sama dengan kalau ada orang, kenapa makan di depot di sini? Ya udah kebiasaan, bro, dari dulu makan di sini kalau sarapan. Nah, itu berarti momentumnya dapat. Begitu momentumnya dipatahkan oleh corona, oleh apapun juga, nggak cuma corona ya, maka kita ini sebagai pengusaha itu harus pandai-pandai mengolah momentum baru lagi. Karena kalau momentum yang lama itu dipatahkan, berarti ada sebuah habit belanja, buying habit, itu yang berubah. Nah, ini bahaya banget Mas Diding. Kenapa? Karena konsumen saya, Mas Diding, itu adalah makhluk yang bergerak berdasarkan kebiasaan. Nah, kalau kebiasaannya ngopi di kedai kopi yang warna hijau itu logonya itu diputus, kalau tidak ada upaya dari si pemilik kedai kopi itu untuk merayu saya kembali, maka habit saya ini putus, hilang. Saya menjadi konsumen tidak bertuan. Artinya, saya tidak lagi loyal kepada satu brand, saya menjadi membuka diri kepada pilihan mana-mana. Jadi saya menjadi single lagi, bukan punya pacar lagi, tapi sudah jadi single lagi. Semua brand berhak mendekati saya, semua produk berhak untuk merayu saya. Nah, sayang banget Mas Diding kalau momentum ini tidak dioptimalkan oleh para pengusaha. Ya, banyak pengusaha bilang marketnya sepi. Iya, bukan marketnya sepi. Momentum yang lama hilang. Anda ciptakan momentum baru dong. Gitu kan? Habit konsumen Anda yang lama itu putus, hilang. Dulu belanja itu selalu sering datang, sekarang enggak lah, iyalah karena kan terselip oleh terpotong oleh Mbak Corona. Saya bilang Mbak Coronanya kan gede banget, ya, dia memotong habit belanja konsumen, terus ada diam saja, ya kan, ya aduh gimana ya, sedih banget dong Mas Diding. Ini benar, kan sebuah bencana alam gitu ya, bukan bencananya karena Coronanya, bencana karena pengusahanya itu memiliki prinsip. Ya, konsumen yang lama itu seharusnya sudah tahu lah, pasti dia belanja sendiri. Kata siapa bro, sis? Wake up, bangun dong, gitu ya. Berarti begitu caranya. Berarti nggak ada konsumen loyal ya? Selama corona ini berubah ya? Nggak ada yang loyal sama sekali ya? Total nggak ada ya? Ayo gini lah, kita dulu beli belanja di mana? Department store. Begitu nggak bisa masuk mall, aduh, harus switch ya? Buka online.
Dulu saya gini loh ya, dulu saya nggak pernah belanja online, nggak pernah sebelum corona. Iya. Seriously, nggak pernah. Ya, paling belanja online tuh kalau makan-makan aja, ojol-ojol online itu, ojol online makanan food itu ya. Tapi selain itu nggak pernah belanja baju, alat-alat. Sekarang gila, buset dah. Mungkin semua biaya belanja saya dulu ke mall, sekarang hampir 80%-nya melalui online. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kok saya tiba-tiba online? Berarti online lagi tren, bukan masalah trennya. Online tuh yang sudah konsisten menampilkan diri sendiri di depan mata saya berkali-kali melalui screen time, melalui handphone, melalui laptop. Dia sebelum corona sudah aktif menjajakan, membuka diri, merayu orang untuk melihat ini loh aku. Hey, I'm here, saya di sini loh. Ayo noleh dong. Ya giliran coronanya masuk, habit belanja kita terpotong. Mata saya terbuka, saya menjadi konsumen tidak bertuan, ya saya toleh lah, kan begitu. Nah, itulah kenapa saya bilang kalau kita punya konsumen base yang bagus, kita tidak bisa cuma mengharapkan mereka itu insaf untuk belanja sendiri, sadar dengan sendirinya. Nggak ada ceritanya, Mas Diding orang konsumen sadar. Ya harus disadarkan. Harus diserang ya. Iya, ya kembali ke cerita tadi tukang asi tadi. Ya diomongin dong, saya pas ke sana Mas Diding ada kebutuhan, kalau enggak apa-apa juga saya pas ke sana. Iya juga ya. Pas ke sini, paling saya ngomong sama nyonya saya sama misalnya, ini mah pas ke sini Masnya itu gimana? Mau dibersihin nggak? Ya wis lah nanti jam 11 dah. Gitu kan dapat omset. Benar. Gitu loh. Itu paling gampang. Tentu nggak semua bisnis, jadi ada beberapa titik lain yang saya sharingkan. Tapi prinsipnya kita itu tidak boleh mengandalkan konsumen untuk menaikkan derajat kepentingannya beli ke produk kita dari sekunder jadi primer dengan otomatis dan alamiah. Tidak ada namanya pembeli alamiah sekarang. Semua adalah pembeli rekayasa. Ini bahasa saya. Jadi nggak ada konsumen alamiah yang memang otomatis belanja karena belanja. Wes tak lupakan. Kalaupun ada itu bonus dari bonus kecil banget. Yang ada adalah pembeli rekayasa. Loh, kok rekayasa? Berarti harus direkayasa oleh penjualnya. Baik. Coach, tadi saya bilang bahwa tadi Coach bilang tentang bagaimana habit kebiasaan minum kopi di salah satu brand tadi. Saya jadi ingat salah satu brand pizza yang melakukan inovasi sampai ke pinggir jalan menjual dengan produk-produk yang benar-benar yang luar biasa. Betul. Itu salah satunya mungkin ya? Iya, itu adalah salah satu teknik mengubah dari sekunder menjadi primer. Dalam momen itu loh ya, ketika detik itu, menit itu saya lewat di pinggir jalan. Ada pizza ini. Oke, saya mampir yuk. Saya sudah lama tidak makan. Ingat kan? Jadi namanya presenting momentum. Itu namanya presenting momentum. Gitu ya. Jadi kita harus paham bagaimana how to present the momentum. Kalau kita nggak mau melakukan presenting momentum, ya terus jangan nyalain dong kalau nggak ada yang beli sama kita. Jadi bukan pasar yang sepi guys. Teman-teman, bukan pasar sepi. Jadi bukan, bahasa resminya itu bukan daya belinya yang buruk. Bukan daya beli masyarakat yang turun, walaupun itu benar, tapi bukan itu masalahnya. Yang masalah adalah daya jual kita yang buruk. Nah, masih kalau iya dong. Kalau daya belinya, jadi justru kalau orang komplain, coach daya beli masyarakat konsumen turun. Lah, iyalah. Kalau Anda komplain bahwa daya belinya turun, berarti apa yang mesti ditingkatkan? Daya jual Anda dong. Jangan kemudian daya belinya turun, daya jual Anda turun. Ya dua-dua turun ya ambiar. Saya bilang gimana sih? Hilang ya. Hilang dong. Udah sana tidak paham bahwa ada jualan, yang sini tidak paham kalau kita perlu jualan. Nah, gimana ketemunya? Gimana caranya ketemu dua titik? Ya sampai kiamat ya nggak bisa. Baik. Gitu Mas Siti. Baik Coach. Ini teman-teman di Praja Angkasa Trenggalek, kemudian Ersal Nganjuk dan juga Tulungagung yang mau ngobrol silakan. Anda bisa masuk di WhatsApp redaksi di 0811 309 1009 atau langsung aja tinggalkan jejak di chat YouTube kita di LPPL Radio Suara Sidoarjo atau di Facebook boleh di LPPL Suara Sidoarjo. Coach, tadi dibilang bahwa sekarang nggak ada namanya konsumen loyal tuh nggak ada karena mereka lebih berpikir untuk rasional karena sudah banyak pilihan seperti itu. Nah, kita sebagai brand yang baru ya, brand baru yang otomatis memang belum dikenal. Nah, sebenarnya apa sih untuk menarik konsumen kita, calon klien kita supaya lebih percaya pada kita sebenarnya? Nah, jadi gini ya, ada dua dimensi loyalitas ya, loyalitas kepada brand,
loyalitas kepada produk itu dimensi pertama yang saya bilang sudah terpatahkan oleh si pandemi ini ya. Jadi pandemi sudah setahun ya, kita sudah setahun lebih ya, Iya, 14 benar. bulan 14 bulan tepatnya, masuk ke 14 bulan ini kita di Indonesia ya, kalau di dunia sudah 16 bulan ya, sudah 4 bulan kan, bulan Januari sudah mulai. Iya. Kita sekarang sudah setahun lebih, konsumen sudah tahu bahwa ini tidak akan berubah, tidak akan kembali ke zaman dulu, tidak mungkin kembali. Ya, mungkin setelah divaksin kita akan mengalami sebuah leniency atau kemudahan dalam hal lebih mudah keluar, lebih nyaman untuk belanja, lebih nyaman ke pasar karena kita sudah sampai ke posisi herd community ya, itu kan katanya para dokter. Tapi poinnya adalah kita sadar bahwa tidak akan berubah. Nah, ada 2 dimensi loyalitas. Loyalitas pertama loyalitas ke brand, itu yang saya katakan sulit ya kalau kita nggak present momentum. Kedua adalah loyalitas kepada kepentingan masing-masing. Artinya apa? Konsumen itu loyal kepada diri kita masing-masing dong. Misalkan saya loyal kalau pagi ini saya belum sarapan, saya tahu bahwa saya perlu sarapan. Masa ada yang ngingetin saya? Nggak perlu lah, Mas Ding ya. Saya juga pasti cari sendiri sarapan apa begitu ya. Nah, saya loyal bahwa saya kalau badannya lagi sakit-sakit, saya butuh tidur, saya butuh pijat, saya butuh apapun juga namanya. Itu kan refleksi ya. Itu adalah sebuah loyalitas kepada diri sendiri. Saya kepingin hiburan, saya nonton film, itu kan berarti loyal kepada diri sendiri. Artinya apa? Dimensi kedua ini itu adalah dimensi yang sakral untuk penjual dan pembeli. Ya, pembeli karena pembeli yang loyal gitu ya. Jadi pembeli loyal kepada brand itu tidak sesakral, tidak seutama pembeli loyal kepada kepentingan diri sendiri. Nah, ini dulu ya, diperhatikan ya. Nah, kalau kita fokus untuk membuat konsumen loyal, nah sekarang kita masuk ke managing atau mengelola momentum. Tadi kan presenting momentum. Kita sekarang mengelola momentum. Apa sih sebetulnya? Kalau kita hanya fokus untuk presenting momentum, kita tuh hanya berdiri di loyalitas dimensi yang pertama aja, bahwa Anda loyalah kepada saya, setialah kepada brand saya, tertariklah kepada produk saya, tertariklah kepada jasa saya. Itu loyalitas di dimensi yang pertama. Ini tidak kuat. Kita harus berubah, pindah ke dimensi yang kedua. Jadi saya sebagai penjual harus mulai mencari tahu konsumen saya itu loyal kepada diri sendiri dalam hal apa saja. Kepengen apa sih? Khawatirnya apa? Takutnya apa? Mimpinya apa? Pusingnya apa? Nah, di situ kita tackle. Bisa paham ya? Nah, contoh misalnya kemarin ada satu kasus di mana restoran ini sepi gitu ya. Restoran sepi. Oh, ternyata restoran sepi ini kita bahas di sebuah forum bisnis. Restoran sepi ini bukan karena makanannya nggak enak. Ya, satu karena dimensi pertama dia tidak mempresentasikan momentum dengan bagus. Maka dibuatlah sebuah program sarapan, delivery ya, lunch delivery, dinner delivery. Oke, itu satu. Tapi juga masih belum optimal, coach. Dia akan saya latih untuk masuk ke dimensi kedua, yaitu loyalitas kepada diri sendiri. Konsumen itu butuh loyal kepada apa? Oh, mereka tuh takut. Kenapa? Takut cutlery-nya, utensilnya itu nggak bersih. Maka di-show off-kan bagaimana kita mempresentasikan pembersihan utensil itu dengan alkohol, dengan proses yang di-seal, apapun juga, garpu, piring, chopstick, sumpit segala macam dibersihkan, di-seal, kemudian dijadikan sebuah habit untuk di-show off-kan ke konsumen. Terus takutnya apa lagi? Oh, takutnya tangannya kokinya menyentuh makanannya, siapa tahu nanti ada coronanya gitu ya. Oh Pak, kemudian ditunjukkan kalau pakai sarung tangan. Jadi ada perubahan proses presentasi kepada konsumen itu yang addressing atau menyentuh titik di mana konsumen itu sadar, oh kalau ini dia perhatikan saya berarti. Nah, dimensi kedua ini yang mengelola momentum itu harus besar, dominan sekarang. Saya nggak bilang masalah corona harus bersih aja ya, tapi kan banyak sekali dimensi momentum kepentingan konsumen itu yang tidak kita sampaikan melalui media yang benar, tidak sampaikan melalui headline yang kuat, tidak disampaikan melalui cerita yang jelas. Ya, yang ada adalah barang kita nomor paling gampang inilah ya. Ini yang paling konyol ini ya. Kalau kita lihat The Pot itu menyajikan makanan. Kita bilang, rumah makan ABC menyediakan makanan. Sekarang pertanyaannya, ya pastilah menyediakan makanan, namanya rumah makan. Nah, itu adalah kita hanya ada di dimensi pertama saja. Ya, artinya mereka hanya fokus untuk membuat orang itu loyal kepada ini loh, aku
punya makanlah di depot ABC gitu kan. Iya. Nah, padahal kita harusnya mikir dong, depot ABC menyediakan makanan. Iya iyalah, kalau bengkel spesialis onderdil mobil, betulin mobil, kita spesial. Iya iyalah ya. Kalau sekolah aritmatik kita mengajarkan matematika. Lah iyalah. Jadi kan sesuatu yang orang nggak usah diomongin, nggak ngerti. Lah iyalah, masa depot ABC disediakan pijet kan nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi kan kita mesti fokus untuk sesuatu pesan yang nggak cuma sekedar, saya depot, saya menyediakan makanan. Apa yang kita mesti lakukan? Ya, ceritakan proses masaknya, ceritakan menunya ini lebih besar volumenya, porsinya dibandingkan depot lain, ceritakan bahwa kita ini yang masak adalah siapa, Jadi ini adalah sebuah konsep di mana loyalitas konsumen terhadap diri sendiri itu harus diangkat. Itu namanya adalah managing momentum atau mengelola momentum. Baik, ya. Oke. Nah, Coach, tadi dibilang bahwa sebenarnya itu berarti ada pergeserannya dari dulu yang konsumen itu based on emosi, sekarang berubah jadi based on logik sih gitu ya. Ada logika yang harus dilakukan oleh konsumen supaya untuk memilih suatu barang atau suatu produk seperti itu ya. Justru itu malah ini Mas Didik. Justru malah logikanya itu malah sekarang kalah dengan emosinya. Jadi gitu, emosi terhadap diri sendiri, mau enak, mau aman, mau selamat, itu emosi semua, Pak. Ya, mau senang, mau dioptimal, mau diprioritaskan, mau didahulukan, mau dimenangkan, itu emosi semua. Ya, jadi managing momentum itu tadi itu semuanya. Ya mau menang, mau diutamakan, mau diprioritaskan, mau dipikirkan, mau dikomunikasikan, mau dikatakan, mau diajak ngomong, mau istilahnya kalau orang Surabaya bilang boyo ngerti gitu ya. Nah itu gimana tuh, mau dimengerti ya, tadi saya sempat hilang kalimatnya, mau dimengerti. Konsumen itu kadang-kadang lucu ya, kita tuh kepingin dia komunikasi ke kita, tapi sebetulnya konsumen itu juga pingin loh penjual itu komunikasi ke kita, tapi tanpa diminta. Nah ini repotnya Mas. Jadi konsumen itu kadang-kadang batin gitu ya. Iya. Kok aku sudah lama nggak dikontak ya? Nggak disapa gitu ya? Kok saya nggak bukan disapa spam loh. Kalau spam ini memang nyebelin gitu ya. Kok saya nggak diperhatikan? Kok saya nggak dibuatkan schedule? Kok saya nggak ditanyakan masalahnya udah beres belum? Kok saya nggak diaturkan? Kok saya nggak Nah, itu namanya konsumennya itu sedang minta, hey, saya ini sedang loyal kepada diri sendiri. Mbok yo kamu ngerti gitu loh ya. Perhatikan kepentingan saya sampai saya itu benar-benar respect sama kalian karena Anda sekarang paham bahwa saya ini dipentingkan. Nah, itu yang menjadi repot. Itu yang menjadi sulit. By the way, saya mau bicara masalah spam sedikit. Ada sedikit kekisruhan, kesalahpahaman. Jadi ketika orang bilang, kok saya kalau WA blast, saya melakukan DM apapun namanya blast kepada orang, banyak orang itu yang merasa terganggu, risih, dan kemudian mereject saya. Terus dia tanya, memang kalau WA Plus nggak efektif ya, memang menyinggung ya. Nah, ini kesalahannya. Teman-teman perhatikan ini. Yang menyinggung orang itu bukan WA Plus-nya. Bukan. Yang menyinggung orang itu adalah dia dikasih informasi yang mengganggu, artinya yang membuat dia harus membaca. Ketika dibaca, ternyata bukan untuk saya. Itu nyebelin. Saya ulangi lagi ya. Salah sasaran berarti ya. Nah, jadi WA Blast-nya itu bukan nyebelin. Yang nyebelin itu adalah konsumen itu marah karena dia harus noleh, dia harus putus perhatian dari kerjaan sebelumnya hanya untuk membaca WA-nya. Setelah dibaca, tidak relevan dengan dia. Ternyata bukan untuk saya. Jadi yang salah itu bukan WA Blast-nya. Yang salah itu how do you present the momentum. Sekarang kalau saya mau tanya, apakah tadi tukang AC itu nggak spam? Tiba-tiba telepon tanya, Mas Didi, saya kebetulan lagi ada betulkan AC di beberapa rumah di sekitar kompleknya rumah Mas Didi. Kalau butuh saya kesana sekalian bisa nih antara 11 jam 1. Itu apa nggak spam? Ya spam dong, sesuatu yang tanpa izin. Namanya itu kan unsolicited, ya bahasa itulah ya, lebih bahasa kerennya. Itu kan tanpa izin, tiba-tiba saya telepon. Tapi sekarang Mas Didi kok nggak marah? Kalaupun nggak butuh, waduh, sorry bro, Mas saya lagi ada rencana terima tamu atau keluar kota. Tapi saya nggak akan marah loh, saya nggak akan ngeblok, saya nggak akan ngeblok ininya WA-nya si tukang AC itu. Kenapa? Karena itu relevan dengan saya. Karena itu dia ngomong untuk kepentingan saya. Karena dia bicara untuk saya yang untung. Supaya tidak lupa.
Oh iya sekalian betul juga jadi ingatkan. Nah, guys, teman-teman, jadi yang bikin WA Blast itu sucks, nyebelin. Itu bukan WA Blast-nya. Karena waktu energi yang kita pakai untuk membaca itu ternyata jeketek bahasa Surabayanya, ternyata loh, ini duduk kayak aku toh, kurang asem. Nah, itu yang bikin sebel. Jadi apa artinya? Artinya kalau kita membuat WA Blast, kita membuat informasi yang tidak minta izin dulu, pastikan informasi itu relevan dengan yang terima. Baik. Itu adalah dimensi yang kedua, loyalitas kepada diri sendiri, konsumen yang loyal kepada diri sendiri. Baik Coach, tadi kalau saya telah dari yang Coach bilang tadi, berarti pertama kita sebagai yang punya bisnis pertama harus punya database. Kedua, kita harus bisa punya mapping ke sana. Sebenarnya siapa yang nanti jadi konsumen? Oke, Coach, tahan dulu. Kita break sebentar. Habis itu jawab masalah mapping dan database tadi. Sahabat, saya masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli di program Business Talk. Kita masih ngobrol bagaimana ngubah kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan pokok atau utama. Tapi kita break dulu karena saya harus mengabsen dulu yang lewat berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kiprah perempuan di masa pandemi mewarnai dalam peringatan Hari Kartini. Webinar Hari Kartini dengan tema Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di masa pandemi. Sabtu, 10 April 2021 mulai jam 9 pagi. Mengupas tuntas cara memasarkan produk supaya melesat dan tips memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Menghadirkan narasumber Muhammad Edi Kurniadi STMM, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Coach Han Budiono, The $1 Million Coach dari Barak Coaching Indonesia, dan Andri Jainuri, IT spesialis anugrahpratama.com. Free registration. Cukup subscribe di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Informasi dan pendaftaran WhatsApp 0811 309 1009. Dapatkan door prize free voucher menginap di hotel, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lainnya. Webinar Hari Kartini persembahan Suara Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, Barak Coaching Indonesia, Sun Hotel, Air Minum Cheers, anugrahpratama.com, Hayu, CRI Skin Clinic, Kenlobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih, Warung Cakmat Ranindi, dan Gelis Keripik Brownies. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, sexy, healthy, easy.
Ya sahabat, tingginya tingkat partisipasi perempuan di bidang kewirausahaan seringkali menghadapi tantangan kurangnya jaringan bisnis dan keterampilan pemasaran. Apalagi untuk teknologi semakin berkembang pesat. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kartini di tahun ini, LPPL Suara Sidoarjo menggelar webinar hari Sabtu tanggal 10 April 2021 mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang via Zoom. Temanya Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di saat pandemi. Nah, pembicaranya ada Muhammad Edi Kurniadi STMM, ini Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Kemudian ada Coach Han Budiono, The $1 Million Coach dari Barakucing Indonesia. Dan Coach Han ini akan berbagi strategi pemasaran produk supaya melesat. Sedangkan ada juga IT spesialis dari anugrahpratama.com, ada Andri Jainuri. Ini berbagi ilmu, membagikan tips, memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Dan nanti webinar ini akan dibuka langsung oleh Arumi Basin, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur. Nah, sekarang langsung daftar dan gratis. Hanya dengan subscribe dari YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo Live. Dan pendaftaran bisa langsung dibuka saja di IG. Di sana ada bit.ly, ada formulir secara online yang bisa diisi. Dan banyak door prize, seperti menginap di hotel, ada free voucher kecantikan dan lain-lainnya. Informasi lengkap silakan WhatsApp di 0811 309 1009. Sekali lagi di 0811 309 1009. Webinar Kartini UMKM Ekstensi Pahlawan Ekonomi di Masa Pandemi dipersembahkan oleh LPPL Suara Sidoarjo kerja bareng dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Bank Jatim, BP Jam Sostek, Barakucing Indonesia, Sun Hotel, PT Anugrah Pratama, Hayu, CRE Skin Clinic, Cheers Air Minum Mineral, Goodman Kitchen, Brownies and Cookies Spesialis, ada Kenobi, Banana Chips, keripik pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih, Gilis, keripik brownies, Warung Cakmat Ranindi, dan Pawon Sumringah. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya, mengubah kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan pokok untuk konsumen. Masih bareng dengan Coach Humphrey Rosi dari Barakucing Indonesia. Coach, tadi saya bilang bahwa kita sebagai yang punya bisnis itu harus
punya database, harus melakukan mapping juga namanya. Ini apakah itu memang benar seperti itu, Gus? Bukan bener lagi, ya itu harus wajib lah. Wajib ya? Itu wajib lah, harus wajib. Ya kenapa? Karena kita ini kan punya kewajiban sebenarnya ya untuk membantu konsumen membeli dengan baik. Nah, pada saat kita punya bisnis, kita ini punya semacam sumpah tidak tertulis gitu loh, Mas Iding, kepada konsumen kita bahwa kita itu seharusnya care kepada mereka. Ya walaupun nggak perlu kontrak resmi lah ya, kecuali kalau kita perusahaan B2B atau perusahaan pemerintah atau B2G ke government. Tapi intinya kita ini punya sumpah nggak tertulis bahwa kita harus care. Apa bentuk care kita? Ya diperhatikan. Gimana cara memperhatikannya? Ya diopeni gitu ya, ya diperhatikan, diopeni. Nah, tapi caranya kita ngopeni itu jangan fokus cuma ke dimensi pertama tadi, loyalitas ke brand, karena konsumen kita sekarang setelah terputus oleh corona, mereka nggak lagi pusing masalah brand. Yang mereka pusingin adalah siapa dulu yang cepat memecahkan masalah saya, itu yang akan dipinang, itu yang akan digandeng. Nggak ngurus brand ya, nggak ngurus merek berarti. Nggak terlalu ngurus sih. Ya memang ada beberapa merek yang sudah terlanjur besar sehingga akhirnya mereka mendapatkan preferensi. Tapi itu pun juga bisa digeser. Jadi teman-teman, kita butuh database yang kuat, tapi kita juga terutama kita butuh melakukan kegiatan ya, mapping atau kegiatan untuk mengkanvas ataupun menghubungi database itu sehingga kita ini punya kesempatan untuk mengambil hati konsumen-konsumen yang dulu terlanjur loyal dengan brand besar menjadi pindah ke kita. Kan itu kan cantik kan, hidup kita jadi indah gitu kan, karena kita punya kesempatan yang sekarang sama loh ya, tiba-tiba konsumen besar, konsumen perusahaan kompetitor besar itu sekarang tidak bertuan kesempatan untuk didekati dan diajak pacaran kan gitu. Benar. Kita ngerebut mereka ya. Oh, ini kapan lagi? Saya itu sudah hampir setahun ini sampai saya kayak orang agak kurang waras gitu. Saya bilang kampanyenya, ayo kapan lagi kita rebut orang punya konsumen? Sekarang, this is the time, come on. Harus lebih agresif gitu ya. Iya dong. This is the time. Ya, don't wait. Mau nunggu apa kita? Justru kalau coronanya selesai, jangan-jangan mereka nanti bisa ingat lagi. Oh ya, saya punya brand yang lama dulu saya loyal. Jangan biarkan dia ingat lah. Ya, jangan biarkan dia ingat dong. Gitu. Itu namanya kita melakukan mapping. Mapping kedua ini biar kelar satu siklus ya. Mapping ini sebetulnya apa sih? Kita itu membuat namanya buyer persona. Persona itu jadi konsumen kita itu butuh apa sih? Konsumen kita itu sebetulnya mau apa sih? Itu yang mereka kita catat. Oh, mereka itu butuh apa? Butuh masalahnya apa yang perlu dipecahkan. Kita butuh invest waktu. Jadi mapping dan mengatur data supaya klop ketika kita menyampaikan supaya relevan dengan konsumen, itu adalah kerjaan bisnis yang paling makan waktu. Ya. Jadi kalau saya coach bisnis sudah 10 tahun ya, bisnis korporasi UMKM sampai perusahaan besar sudah 10 tahun ini. Tahun ini persis tahun ke-10 saya, 2021 ini. Saya bisa melihat bisnis yang malas dengan rajin, itu bukan dari segi omsetnya. Dari sisi seberapa banyak data yang mereka bisa kumpulkan, dan seberapa detail marketingnya untuk membuat setiap pesan marketing itu relevan dengan konsumennya. Maka saya tahu dia rajin. Kalau saya lihat dia marketing cuma menggunakan satu, promo, buy one get one free, kemudian special price, itu terus, diskon terus, saya tahu dia malas. Jadi sorry kalau saya menyinggung ya, saya tahu, wah ini bisnis malas nih. Gak bisa inovasi ya? Malas, karena apa? Malas mikir, malas riset, malas tanya, malas peduli. Kalau tanyain, kenapa kok nggak peduli bro, sis? Alah Gus, konsumen itu butuhnya cuma harga murah. Ini berarti malas. Sudah pasti malas dah, ya. Artinya apa? Dia bukan malas dicari uangnya, dia rajin kerjanya, tapi dia malas membuat relevansi bisnisnya dia terhadap loyalitas dimensi kedua, yaitu konsumen loyal kepada diri sendiri. Mereka malas. Kenapa? Memang karena reseh, memang ribet. Kita mesti tanya, kita membuat asumsi, kita tes betul apa tidak, kita cek lagi, oh salah asumsinya, kita buat asumsi baru, terus paling gampang diskon aja. Nah teman-teman, pendengar di Jawa Timur, jangan males ya, jangan males ya, rajin-rajinlah dikit. Baik, saya kira dari dulu. Sudah pertanyaan yang masuk ke Mega. Iya, ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Hafiz Wunut. Pertanyaannya, pemberian tips seperti di salah satu aplikasi transportasi online, apakah termasuk sebagai dimensi sekunder yang harus dipenuhi, dan bagaimanakah kelanjutan untuk kepercayaan terhadap konsumen? Tips apa ya? Saya nggak paham nih.
Jadi pemberian tips seperti di salah satu aplikasi transportasi online, apakah termasuk sebagai dimensi sekunder yang harus dipenuhi? Dan bagaimana untuk mempercayakan kepada konsumen? Oke, mungkin yang tanya bisa ditambahkan sedikit informasinya, dimasukkan tips apa gitu ya Mbak ya? Nanti biar tanyakan. Saya nggak paham tips transportasi online itu gimana. Oke, yang kedua ada berapa? Yang kedua ada pertanyaan, apakah kebutuhan sekunder yang menjadi kebutuhan pokok bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat di era sekarang? Dari Ibu Zania di Pondok Jati. Ya kurang mudeng. Apakah bisa gimana sekunder? Apakah kebutuhan sekunder yang menjadi kebutuhan pokok bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat di era sekarang? Sekunder jadi yang pokok. Sekunder jadi pokok, apakah bisa mempengaruhi pola pikir orang-orang sekarang seperti ini? Mungkin pakai contoh aja ya Bu Sani ya. Mungkin sekarang saya agak lemot gitu ya. Sorry, mohon maaf. Tapi kok aku gak mudeng ya. Bisa kasih contoh aja Bu ya. Maksudnya gimana yang bisa saya jawab? Oke. Ya. Oke, mungkin gini Gut, mungkin Bu ibunya bertanya bahwa apakah kayak sekarang kan banyak pergeseran dari kebutuhan sekunder menjadi pokok gitu. Apakah itu juga dipengaruhi oleh pola pikir orang sekarang seperti itu? Maksudnya seperti itu maksudnya. Saya nebaknya begitu. Muka-muka itu yang saya bayangkan gitu. Dan saya jawab itu lah ya, saya asumsikan itu aja. Tapi yang pertama saya benar-benar ngerti tips transportasi online itu maksudnya gimana? Saya nggak paham. Ya, jadi mungkin bisa dipertajam Pak. Nah, jadi kalau memang ada beberapa kebutuhan sekunder yang berubah status menjadi primer ya. Misalkan kemarin tadi saya katakan ya, handphone, internet ya, wifi, kebutuhan untuk online. Seperti sekarang saya zoom kan belum pernah saya bayangkan tahun 2 tahun lalu saya ke Suara Sidoarjo pakai screen time. Pasti pakai FaceTime kan, pasti ketemu FaceTime. Iya. Ya, jadi kebutuhan untuk tidak koneksi ke internet ini menjadi sangat kuat. Ya, pola pikir sebetulnya sih bukan pola pikir menurut saya, tapi lebih tepatnya adalah kebutuhan. Jadi sekali lagi, konsumen itu loyal kepada diri sendiri, karena loyalitasnya kepada diri sendiri itu begitu kuat, begitu erat hubungannya, maka dia mengubah cara pikirnya. Jadi pola pikirnya itu berubah sesuai dengan seberapa penting dia mementingkan diri sendiri, seberapa dia paham dia butuh apa sekarang. Jadi kalau tiba-tiba sekarang ibu rumah tangga merangkap sebagai guru kan, gitu Mas Diding ya, kan harus ngajarin anaknya, maka dia tiba-tiba paham bahwa ternyata sulit ngajarin anak, maka dia sekarang mendownload yaitu namanya atau follow IG, Instagram atau media sosial lain yang menjelaskan bagaimana ngajarkan anak tentang matematika, bagaimana matematika menyenangkan, bagaimana mengajarkan fisika, kimia, Inggris, dan tiba-tiba itu lagi populer. Semua yang ngajarkan pelajaran-pelajaran sekolah itu followernya gila-gilaan, coba cek aja. Ada yang sampai 100.000, ada yang 1 juta followernya, hanya karena ibu-ibu ini sekarang lagi cari siapa yang bisa bantu saya. Sekali lagi, siapa yang bisa bantu saya. Jadi loyalnya kepada diri sendiri. Nah, dulu akun-akun yang berhubungan dengan cara mengajarkan anak, mengajari matematika untuk anak itu nggak laku. Laku pun sedikit lah Mas Didik. Sekarang banyak orang yang cari. Jadi itu kalau ditanya tadi di Ibu Sia ya tadi ya. Kita tidak mengubah pola pikir. Kita sadar bahwa kita butuh sesuatu yang sebelumnya kita tidak punya, kemudian kita cari. Nah, itu yang mengubah pola pikir. Dari pola pikir itu muncul namanya pola belanja atau shopping habit. Nah, dari situlah akan muncul kesempatan untuk kita belanja. Artinya kesempatan untuk menjual, dapat omset. Baik, Coach, ada telepon yang masuk. Mau ngobrol ini? Oh, silakan. Oke, halo. Halo, Coach. Dia, Coach. Oh iya, gimana? Waduh, teman lama nih muncul nih. Ini saya lihat siarannya Coach Hamfrey, saya tertarik sih karena kan saya juga marketing. Mau tanya Coach, after pandemic ini kan agak beda tuh, cari cara datanya kan kayak gitu toh. Dulu biasanya kita offline bikin event dan lain-lain. Nah sekarang kan udah mulai gaya baru kan Coach. Itu ada tips nggak kalau untuk marketing event atau acara apa yang bisa kita dapat database disesuaikan dengan kondisi sekarang sih. Jadi lebih contoh kasih tips aja Coach untuk perusahaan digital ataupun saya kan lagi jualan untuk ya produk-produk IT kayak gitu sih Coach. Ya. Thank you dia. Oke, Mbak Dia, sudah ya, Mbak Dia. Yuk. Saya jawab di online ya.
Ya, terima kasih. Thank you dia. Oke. Iya, ini Oke, Coach. teman lama kontak lagi. Iya. Ya, jadi pertanyaannya bagus banget ya. Jadi gimana kita bisa mengumpulkan database di era sekarang? Sebetulnya kalau dulu mungkin canvassing, telepon segala macam masih relevan nggak? Masih. Tapi yang lebih manjur lagi adalah kita membentuk yang kita bilang namanya adalah kelompok komunitas. Ya, katakanlah gini lah ya. Kalau IT ya, perusahaan IT, perusahaan teknologi, perusahaan safety, CCTV segala macam. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bentuk sebuah informasi terpadu di mana orang-orang yang butuh IT CCTV itu akan butuh informasi itu, butuh tipsnya, butuh solusinya. Misalkan, apakah IT CCTV, apakah CCTV Anda ngadet apa? Kapan perlu mengganti CCTV? Ya, berapa titik kita perlu memasang CCTV? Berapa meter persegi radiusnya? Kita buat itu menjadi semacam kayak panduan, booklet secara online yang kita sebarkan ke follower kita atau kita cari orang yang memang mau follow kita untuk mendapatkan manfaat ini. Itu satu ya. Jadi yang namanya kita buat kasih umpan ya, kita kasih umpan tuh orang itu mau. Jadi bukan kita yang kejar, boleh nggak boleh, tapi buat saya jauh lebih efektif kalau kita attack sisi loyalnya mereka kepada diri sendiri. Orang-orang yang pengen tahu tentang CCTV, orang-orang yang butuh CCTV itu akan tertarik terhadap solusi kita. Itu intinya. Pastikan dulu masalahnya jelas ya, bukan masalahnya nggak ada atau kita ada-adakan, nggak bisa ya. Agak sulit kalau kita sekarang membuat sebuah masalah yang tidak relevan, konsumen nggak peduli. Walaupun masalah itu akan muncul suatu saat nanti, tapi yang diperhatikan sekarang sebagai awal, dia melihat, konsumen itu melihat apa yang masalah ada di depan mata, itu dulu. Gitu kan? Ya, misalkan kita bisa buat IT, ini kebetulan saya tahu ya, di CCTV, beberapa klien saya juga CCTV, kita bisa buat headline misalkan, kenapa kok sudah dipasang CCTV, anak buah saya masih malas kerja, gimana solusinya? Nah, gitu-gitu kan relevan, ya, relevan dengan bos-bos yang masih iya ya, saya pasti CCTV percuma dong. Nah, bagaimana cara membuat tips supaya CCTV menggantikan posisi bos mengawasi anak buah? Betulkah itu bisa dilakukan? Nah, headline dan cerita seperti ini itu akan membuat konsumen atau prospek itu mau mendekat ke kita. Nah, setelah mendekat ke kita kumpulkan, kita tulis namanya, kita kasih beberapa tips, kita kumpulkan database-nya, misalkan nomor handphone, nomor WA, nomor alamat email, segala macam. Kemudian minta izin untuk kita kasih mereka update seputar tentang bagaimana cara membeli yang benar, bagaimana cara mengetahui CCTV ada kemahalan atau kemurahan, bagaimana bla 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 bla, kasih tips yang rutin. Berarti semacam edukasi dulu ya kepada mereka ya? Betul. Karena apa? Karena kita address loyalitas yang nomor 2, loyalitas kepada diri sendiri. Semakin kita membantu mereka untuk memecahkan masalahnya, semakin kita memberikan solusi ataupun jembatan untuk membuat mereka semakin loyal dengan kepentingan diri sendiri, semakin kita diprioritaskan oleh konsumen. Kenapa? Karena kamu yang bantu saya. Ya? Baik. Ya, jadi itu adalah, jadi bentuk dulu temanya, apa masalah yang paling dihadapin oleh konsumen, kemudian kita buat semacam umpannya, kemudian undang mereka untuk masuk komunitas. Nah, ini sekarang banyak platform-platform IT yang bisa kita pakai di sosial media, platform media sosial, di mana kita bisa tarik mereka, bahkan ada yang punya apps-nya gitu ya, kita punya apps untuk membentuk komunitas, kita tarik ke mereka, tarik masuk ke dalam, kemudian kita maintain di sana. Nah, jadi database-nya itu database yang hidup, kita bilang namanya live database, bukan idle database, karena ada 2 database. Live database itulah database yang memang dengan sukarela mau masuk sendiri. Kalau idle database adalah database yang kita bentuk karena kita yang hunting mereka belum tentu mau masuk, kita masukkan, kita akui sebagai database kita. Ya, yang jalan sekarang itu live database, itu powerful sekali, Mas Didi. Ya, terus update gitu ya, update terus gitu ya. Ada orangnya mau masuk sendiri, orangnya sukarela untuk menjadi bagian dari komunitas karena mereka butuh untuk mendapatkan manfaat dari kita. Baik, Coach. Sebenarnya kalau kita ngobrol ya, membangun sebuah trust, kemudian kita melakukan merayuan kepada calon klien kita, dan itu sebenarnya butuh berapa lama sehingga kita bisa nanti mendapatkan feedback untuk itu? Nah, ini jawabannya agak ini penting pertanyaan, tapi saya jawabnya mesti pas ini karena tidak satu pun industri sama, ya. Misalkan kemarin ada satu industri game center yang saya coach, itu butuh waktu sekitar 3 bulan 4 bulan baru terjadi rebound. Ya, setelah database hilang, anak-anak nggak bisa main ke mall gitu kan, game center kan di mall tuh. Ya, ada permainan elektronik yang pakai dulu zaman saya didong namanya ya, kalau sekarang udah enggak gitu ya, ada yang jahit robot segala macam pancing. Itu 3-4 bulan baru rebound. Ya,
Kalau resto, masakan, F&B lebih cepat, ya sekitar 1-2 bulan kalau benar kerjainnya akan rebound. Rebound itu maksudnya naik lagi, ya trennya naik lagi, konsumen belanja lebih sering, lebih rutin, lebih banyak, gitu ya. Kalau jadi 1-2 bulan, kemudian kalau game center jasa 3-4 bulan, kalau kemudian pabrik agak lama. Kalau konsumennya B2B ya, kita mesti presentasi, kita mesti sales pitch, kita mesti melakukan penawaran segala macam. Bisa 6 bulan, 7 bulan baru rebound. Gitu ya. Kontraktor kurang lebih sekitar 5 bulan rebound lagi. Jadi database-nya terbentuk dan trust-nya terbentuk. Yang kemarin saya barusan coaching kontraktor itu 4 bulan. Ya, terjadi kita bentuk trust, kita bentuk database-nya, kita buat mereka menjadi bisa mengerti bagaimana mengadres loyalitas ke konsumennya mereka sendiri. Konsumennya jadi live database, bukan idle database. Ya, kemudian kita mulai jualin ke mereka, mereka dengan mudah membeli. Mereka mau membeli. Ya, naiklah omsetnya. Ya, jadi antara 1 bulan sampai 6 bulan tergantung industrinya. Gitu ya, sangat tergantung bagaimana nanti penghandlenya seperti itu. Baik, Coach, untuk closing remarks-nya ini, apa sebenarnya harus dilakukan oleh pebisnis, apalagi pembisnis pemula yang tadi Bilkus bilang bahwa harus ambil kesempatan, harus ambil momentum dan harus rebut konsumen-konsumen milik dari brand besar tadi. Terus bagaimana nanti ngobrolnya, terutama kalau ada event dari Bara Coaching, kapan nanti sepertinya? Ya, jadi yang pertama kita harus kenal konsumen kita. Kita mesti ngerti buying pattern mereka. Ya, momentum itu ya, presenting momentum, kemudian managing momentum. Ya, kita mesti tahu bedanya antara presenting dan managing. Beda karena ya. Nah, kita mesti tahu konsumen kita mesti kenal apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka khawatirkan, yang mereka mungkin belum mau sharing atau yang belum tentu terbuka, kita harus gali terus, kita harus tes, uji ukur terus. Kita pakai asumsi boleh nggak? Harus. Asumsinya kan nggak semua konsumen mau terbuka dengan kita. Kita pakai asumsi ini, kita pakai logikanya seperti apa, kita buat beberapa skenario. Dan ini kerjanya memang nggak gampang, tapi bisa dilakukan. Kalau nggak males, ya. Kadang-kadang fungsi saya sebagai coach adalah bukan untuk membuat orang pinter, karena konsumen klien saya sudah pinter semua, Mas Iding. Malah ada yang S2, S3 ya, saya cuma S2, mereka ada yang S3 gitu ya. Nah, mereka udah pinter, tapi malas gitu loh. Karena apa? Mereka bilang, koleksi cepet mari coach. Ya kalau bisa saya kasih, masalahnya nggak bisa gitu ya. Merubah mindsetnya tadi ya. Iya, karena ya kalau malas jadi apa? Diskon lagi dong. Pokoknya hajar diskon terus ya, hati-hati sampai kapan gitu ya. Terus yang kedua ya, jadi kebetulan ada. Nah ini kan saya ngomongnya udah ngebut ini karena waktunya udah habis. Kalau memang kepingin diskusi, kita ada klinik bisnis Mas Iding. Ada klinik bisnis di mana kalau teman-teman pengusaha di Jawa Timur mau bisa kontak dulu, nanti akan dijadwalkan klinik bisnisnya ya. Ini klinik bisnis kita juga ada kok ya, yang free ya, jangan khawatir. Ada yang memang berbayar kalau memang mau lebih intens, tapi juga ada yang free ya. Manfaatkan yang free dulu juga nggak apa-apa. Ya kalau mau klinik bisnis, bawa permasalahanmu, diskusikan dengan saya atau coach yang lain. Ya, jadi saya sama saya karena memang di suara saya yang bicara. Telepon dulu tapi daftar supaya kita bisa aturkan sheet-nya rapi. 031 739 063 kali. Ya, 031 739 0666. Ada yang free, ada yang berbayar. Jadi jangan khawatir ya. Anda bisa punya pilihan ya. 031 739 0666. Silakan telepon kalau ada memang mau tanya dan mau lebih intens untuk tanya jawab dengan kami. Baik, Coach. Jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan momentum tadi ya untuk closingnya sepertinya. Betul, manfaatkan momentum, kenali momentum Anda, present the momentum, manage the momentum. Harus komplit itu. Kalau cuma tahu momentum tapi you don't present, percuma. Kalau present tapi you don't manage momentum, tidak memanage momentum dengan bagus, ya percuma. Anda nggak akan dapat database, nggak bisa mapping, nggak bisa jualan. Ya akhirnya capek aja. Kerja muter-muter, kok pasar sepi, gimana pasar sepi, pasar rame kok, konsumen mampu kok belanja, uang megang banyak kok. Ya, tapi gimana caranya? Apalagi ini mau lebaran ya. Know your momentum, present your momentum, manage the momentum. Anda akan dapat breakthrough dan rebound di bisnis Anda. Baik, semoga bermanfaat 1 jam ini Mas Didi. Terima kasih. Salah kata mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Coach. Salam sehat selalu. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman lainnya. Ya, salam pamit. Salam next level. Oke, baik.